Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap tarikan nafas kita, atas setiap pandangan kita, atas setiap pendengaran kita, atas setiap udara yang kita hirup, ya, atas setiap tegukan kopi yang kita nikmati, ya. Dan kita pun tentunya tidak berhenti untuk memberikan salawat kita pada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas, ya, orang yang paling bahagia. Ya, kalau istilah dulu orang kirim-kirim lagu ya melalui radam, ya, radio, anak-anak muda dahulu request lagu, ya. Kalau sekarang request ayat dong, ya. Oh, ya, Dia bilang, kukirimkan lagu buatmu dari gubuk deritaku. Iya. Padahal rumahnya rumah mentereng. Iya. Tapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam keadaan rumahnya sangat sederhana. Bahkan kalau dia sholat, itu kaki istrinya melintang di hadapan tempat sujudnya. Lantaran sempitnya, dia perlu istilahnya mengorek kaki istrinya supaya ditarik supaya di tempat sujud. Lantaran sempitnya, ya. Dalam kondisi begitu, ya, para ahli hikmah mensifatkan rumah Rasulullah adalah baiti jannati. Ya, walaupun riwayatnya ini tidak sabit kepada Nabi, tetapi itu ungkapan yang sudah sangat masyhur. Rumahku adalah surgaku. Iya, subhanallah. Karena kebahagiaan ada di situ. Subhanallah, maka kita bersalawat pada manusia yang paling berbahagia, manusia yang memberikan inspirasi kebahagiaan kepada kita dan membawakan kepada kita satu nikmat yang menjadi sumber dari segala sumber kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Ya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Yunus ayat ke-57 dan 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi ini panggilannya untuk semua manusia. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Sungguh telah datang wejangan, nasihat, pemberi peringatan dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Wa shifaa'un lima fis sudur. Dan syifa, kesembuhan, ya, penyembuh atas setiap penyakit yang ada di dalam dada. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apakah yang dimaksud dengan ayat ini? Yaitu Al-Quran. Ya, telah datang kepada kalian, wahai manusia semuanya, sumber kebahagiaan kalian, yaitu kitabullah, Al-Quran ini. Makanya disambung ayat ini dengan ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "bifadlillah," dengan keutamaan darinya, "wa rahmatihi," dan rahmat daripadanya, itu apa? Al-Quran. Iman, ya. Iman yang datang di dalam Al-Quran itu. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itu semua hendaknya kalian, mereka semua manusia itu, bergembira. Wa khairum mimma yajma'un. Karena itu lebih baik daripada semua yang mereka kumpulkan. Mereka mengkoleksi apa? Manusia. Harta. Emas, perak, ya. Istilahnya orang sekarang, kalau dulu istilah fulus, money, sekarang cuan. Orang mengumpulkan cuan, ya. Kita mengumpulkan iman. Jadi iman ini adalah, ya, sesuatu yang membahagiakan. Apakah cuan tidak membawa bahagia? Boleh dong, ya. Itu juga kita butuhkan. Tapi there is not everything. Ya. Cuan itu bukan segalanya. Ya. Tetapi tanpa iman ini kita bukan apa-apa. Kebahagiaan tidak akan dapat kita raih, ya, secara sempurna di dunia dan di akhirat kelak. Makanya karena kebahagiaan ini
Kita harus minum kopi dulu. Ya, Ya. Mohon maaf, antum nggak ada kopinya ya. Iya, Ya. lupa tadi Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Ya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya, Iya. itulah pembagian Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Oh, berarti Ya. saya nggak kebagian. Ustaz. Masya Allah ya. Sabar Ki. Bismillah. Itu kalau minum kopi, ya tatap dulu supaya kenikmatannya itu menyeluruh. Ya. Iya. Tatap, jadi nikmati pandangannya, jangan hirup baunya, Masya ya. Allah. Kemudian jangan terburu-buru, ya. Bismillah, pelan-pelan aja. Masya Allah. Ilmu baru lagi, Ustaz, seni menikmati kopi. Seni menikmati kopi agar Memang Anda dari bahagia. mata turun ke hati supaya sampai di hati Betul, kopinya. iya betul. Wah, that's right ya. Oke. Ya, jadi iman membawa ya gembira kepada kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat-saat yang paling sulit, pada saat-saat yang seharusnya membuat orang sedih tidak terkira, khawatir tiada batas, ya. Dalam peristiwa hijrah Rasulullah ketika beliau bersembunyi dalam gua, berkata Abu Bakar As-Siddiq yang bersama dengan Nabi pada saat itu, satu-satunya manusia yang bersama dengan Nabi pada saat itu, ya. Ya Rasulullah, kalau orang-orang ini lihat kakinya, ya, melihat ke bawah, dia akan lihat kita ada di bawah mereka ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan bersedih. Sungguhnya Allah bersama dengan kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Artinya gembira aja. Dalam keadaan yang paling sulit sekalipun kita harus gembira. Ya. Dan dalam keadaan, ya, coba kita perhatikan ya. Ini kalau kita mencoba meresapi, menelaah dan meresapi kisah-kisah orang soleh, para nabi, para rasul, pengikut-pengikut mereka. Ini diperhadapkan pada situasi yang sangat luar biasa sulitnya. Ya, bagaimana Maryam? Kemarin kita bahas Maryam ya. Di mana Maryam alaihissalam, ibunda daripada Isa alaihissalam, itu wanita yang paling disucikan, ya, belum lahir sudah diniatkan bertakarrub kepada Allah di Baitul Maqdis, lahir dibina oleh seorang nabi, pamannya Zakaria, ya, datang itu buah-buahan langsung kepadanya. Siapa yang nggak senang kan? Tiba-tiba diuji oleh Allah, ya, datang seorang cowok, ya, berpenampilan malaikat, berpenampilan seorang cowok yang sangat keren, ya, fatamatsala laha basharan sawiyyan. Nah, apa kata Maryam? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Sang Rahman kalau benar-benar kau ini adalah orang yang bertakwa. Singkat cerita, Allah karuniakan anak. Ya. Dikaruniakan anak, Maryam hamil tanpa suami. Ya, dia berkata, qalat anna yakuna li ghulamun ya walam yamsasni bashar. Bagaimana saya bisa punya anak? Padahal saya tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki, manusia, ya. Walam aku baghiya, dan saya bukan pelacur, ya. Tapi qala kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Sudah ditentukan oleh Allah. Lahir Isa. Bagaimana lahir dalam kondisi jiwa dan fisik yang sangat menderita seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, wa nadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri 'aina. Makan dan minumlah wahai Maryam, ya, setelah diturunkan oleh Allah buah-buah pohon korma itu yang digoncangkannya dari pohonnya, turun berjatuhan, korma-korma mengkal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, fakuli washrabi wa qarri 'aina. Ya. Makan minumlah dan bergembiralah. Bergembira dengan iman walaupun cobaan datang mendera, tapi kebahagiaan tidak boleh ditunda. Ya kan? Nah, akhirnya Maryam dengan penuh percaya diri membawa anaknya itu kepada kaum. Kaumnya menghujat, membuli, ya. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Qalu, ya Maryam, laqad jiti syai'an fariya. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Bapakmu orang baik-baik, ibumu bukan wanita macam-macam, ya. Kok kau datang dengan anak tanpa bapak seperti ini? Fa asyarat ilaihi.
dengan tenang Maryam memberi isyarat bicara dengan anak ini langsung. Dia nggak ngomong karena Allah katakan tadi ya, kalau kau bertemu dengan orang, fa imma tararina ala minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallima al-yawma insiya. Aku tidak boleh bicara. Silakan aja ngomong. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kita bisa bicara ngomong sama anak yang masih ada dalam buayan ini? Tiba-tiba Allah memberikan kegembiraan yang luar biasa. Qala, tiba-tiba ngomong Isa dalam keadaan baik. Inni Abdullah, saya ini hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Wa barran bi walidati. Wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Iya. Dzalika Isa ibnu Maryam. Qaulul haqqi alladzi fihi yamtarun. Itulah Isa datang dengan keajaiban-keajaiban kemukjizatannya. Subhanallah. Dia bahagia dengan imannya. Maryam bahagia dengan imannya. Ya, walaupun penderitaan datang mendera. Yusuf alaihissalam, para nabi, ya, dilempar ke sumur, jadikan budak, ya, difitnah, dipenjara, tapi dia tetap bahagia dengan iman. Iya, subhanallah, ya. Nah, maka apapun yang mendera kita selama iman masih ada dalam diri kita, Al-Quran yang Allah hadiahkan kepada kita membentang terus huruf-hurufnya di hadapan kita, menanti untuk kita membacanya. Ya, kalau kita katanya rindu kepada Allah, apakah kita tidak rindu kepada kalamullah? Inilah rahasia kebahagiaan yang dijauhi oleh banyak orang. Maka kita mari mendekat, meraup kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan itu kata para ulama, ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi barang siapa yang takut kepada Tuhannya, dia akan dapatkan dua surga. Surga dunia dan surga akhirat. Berkata para ulama, diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah, diriwayatkan oleh muridnya Ibnul Qayyim, ya, dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, qaddasallahu ruhahu qal, aku mendengar Ibnu Taimiyah Syekhul Islam berkata, sungguhnya barang siapa yang tidak masuk di surga dunia, dia tidak akan bisa masuk surga akhirat. Surga dunia itu apa? Bukan kemaksiatan, bukan wanita, bukan harta. Tapi surga dunia itu adalah ayat-ayat yang kemudian engkau baca. Ya, kesolehan, munajat yang indah di hadapan Rabb. Itulah kebahagiaan yang tidak terkira. Walaupun pisau datang menyayat, tetapi ketika engkau bersama dengan ayat-ayat, maka semuanya itu biarkan berlalu. Dan kebahagiaan akan datang selalu. Ya. Demikian, barakallahu fikum wa jazakumullah khair wa assalamualaikum.